Jadi agak dramatis itu. Kan tahun 2006 terjadi gempa kan, Jogja itu kan. Aku udah persiapkan pameran. Nah, aku kirim karya itu mungkin 2 hari sebelumnya, sebelum terjadi gempa. Nggak lama, nggak nyampe seminggu. Nggak sampai seminggu. Ya untungnya aku udah kirim duluan. Dulu waktu awal-awal, istriku kan nggak mau tinggal di situ. Kenapa? Ya karena trauma Bantul, gempa Bantul. Gempa Bantul tuh traumanya dia tuh membekas banget. Tapi ternyata istri nggak mau tinggal di Bantul, dan kebetulan juga, kalaupun tinggal di situ pasti nggak cukup tempatnya, karena karya ternyata gede-gede dan banyak. Tapi kita ngontrak di sini, bisa ngontrak di sini, di perumahan Gerahayasa sini, di Jalan Parangtritis sini. Sempat ngontrak di situ. Terus kita beli rumah di sana, di Jalan Godian itu. Aku sempat awal tuh gimana caranya ini, kok jauh sekali aku. Masa aku kalau setiap berkarya harus harus berangkat ke studio. Karena semuanya aku serahkan ke istri. Dia mau nyari rumah terserah dia. Apapun bentuknya, apapun ininya, semuanya aku serahin dia. Dimanapun tempatnya. Kok dia aku pikir kenapa kok dia milih di sana ya, apa nggak susah nanti aku berkarya. Aku harus datang dulu sekitar 45 menit datang ke studio. Apa nggak habis di jalan itu loh. Apa itu ideku atau moodnya itu. Awal-awal sih mikir gitu, tapi setelah dijalani nggak juga. Semua berjalan dengan alami, bisa juga sih ternyata. Kalau aku nggak kirim duluan ya udah hancur semua karya. Karena rumahnya roboh dan pasti rusak. Kena seng-seng itu kan di belakang tuh ininya seng. Aku ngelukis di belakang rumah kontrakan itu. Itunya atapnya seng. Udah pasti rusak, pasti sobek semua karya. Minimal spanramnya patah lah, apa segala macam, kena reruntuhan. Aku akhirnya pameran itu tahun 2006 lumayan berhasil lah. Lumayan berhasil. Aku baru mengeluarkan karya seperti itu, tiba-tiba dia mendapat respon dengan bagus. Ya. Nah, kemudian pameran lagi selanjutnya, pameran tahun 2008. Sebenarnya ada salah satu seri yang aku nggak pernah pamerkan. Salah satu seri karya yang nggak pernah aku pamerkan. Ya, judulnya serinya Color Genome Project. Pernah cerita kemarin. Kayu itu di sebelahnya aja. Pada tahun 2000 itu, sebelum tahun 2000 itu, aku dengar yang namanya Human Genome Project. Pernah dengar nggak? Human Genome Project tentang rekayasa genetika. Tahun 98. Aku mulai tahunya. Sebenarnya isunya mungkin udah lama, cuma aku mulai tahunya tahun 99, 2000 mulai terbuka banyak informasi tentang itu. Nah, terus aku coba belajar, baca berita, baca itunya. Terus aku pengen gambar. Jadi aku semacam analogi dari dunia kedokteran. Aku bawa ke dalam duniaku sendiri, dalam dunia seni rupa. Menciptakan kode-kode sendiri, menciptakan rumusan sendiri, menciptakan teori-teori sendiri tentang karya itu berdasarkan apa yang aku pahami dalam dunia kedokteran, tentunya secara populer ya, tentang berita-berita, isu-isu aja, bukan ke dalam dunia saintik kedokterannya. Aku bawa ke dalam dunia aku sendiri. Nah, itu karya itu cukup melejitkan namaku sebenarnya dalam hal pasar.
karena sebenarnya karya itu yang membuat aku dikenal. Aku membuat wajah-wajah orang, wajah-wajah tokoh gitu ya, tokoh-tokoh cantik, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat gitu. Nah, tapi karya itu nggak pernah aku buat 2 kali. Misalnya Marilyn Monroe ya cuma sekarya itu cuma satu toh, itu aku nggak pernah buat lagi Marilyn Monroe yang lain. Terus ada siapa lagi, misalnya Beckham aku buat, Ronaldo, terus yang perempuan yang lebih banyak gitu. Nah itu aku cukup membuatku nyaman dan tentram dan makmur secara ekonomi dengan karya itu. Iya, ini misalnya backgroundnya ini kan beda nih cara ngebuatnya kan. Ini seperti digital kan, persis nggak kayak digital ini. Coba dilihat ininya nih, apa di gradasi warna ini. Dia kan nggak mungkin dibuat pakai tangan ini, tapi ini teknik apa dengan air. Ini aku tahun 2009 udah buat. Nah sekarang kan banyak beredar di Instagram tekniknya, atau mungkin juga banyak dilakukan oleh orang-orang Jepang. Tekniknya pakai air, namanya suminagashi, atau teknik yang dipakai orang-orang Turki, itu kayak lukisan seni tradisional itu. Jadi misalnya ini Jackie Chan. Nih. Jackie Chan aku buat barcode-nya di bawah. Ini barcode ini menunjukkan aku ingin barcode ini menunjukkan dirinya sendiri seperti sebuah produk gitu. Produk itu menjelaskan barangnya. Nah, dengan barcode ini aku harap teoriku sendiri ya menjelaskan apa yang ada di dalam karya ini. Jadi garap satu-satu terdiri dari 14 tingkatan, dari warna yang paling tua sampai putih. Ada 14 gradasi itu. Kalau ini 8 gradasi. Dari yang tua sampai yang paling muda sampai putih ini 8. Misalnya itu kan dominannya orange, warna muka itu kan orange sama Tosca itu. Udah ada di situ. Dan udah ada kode di situ. Terus di barcode-nya ini merupakan campuran dari itu semua. Misalnya aku lupa karya itu aku buat tahun berapa, aku tahu. Walaupun aku nggak lihat tanda tangannya, aku tahu ini tercipta tahun berapa. Aku cuma lihat barcode-nya aja, gitu. Nah karya inilah ini Jackie Chan, misalnya ini Beckham. Jadi aku sebenarnya sedang membuat bukan wajah tokoh itu, tapi bisa jadi pada suatu saat orang-orang yang terkenal gini, orang-orang hebat, orang-orang ganteng, orang-orang kaya, yang orang-orang menonjol ini, ya orang-orang terpilih lah kali ya, secara popularitas ya. Ini akan diproduksi kembali ketika kedokteran semakin maju dan ketika moralitas atau agama itu semakin kering gitu ya. Mungkin bisa jadi pada suatu saat akan tercipta hal-hal seperti ini, akan diciptakan lagi orang-orang baru oleh manusia sendiri sesuai dengan kemauan manusia, menciptakan manusia yang lain seperti yang pernah ada misalnya. Maksudnya aku ini, tapi ya mungkin orang-orang seperti inilah yang akan diciptakan. Mereka akan dijual ininya kan. Sekarang kan udah dipetakan kan, DNA setiap orang udah ngerti kan. Misalnya si Jackie Chan nih, Kamati ini dia udah tersimpan, Beckham segala nih. DNA-nya, zat-zat dalam tubuhnya udah tersimpan dalam bank DNA itu. Madonna, Bill Gates, bisa jadi akan diciptakan suatu saat. Orang seperti ini, entah ketahuan apa tidak ketahuan, atau menjadi proyek rahasia mungkin. Bisa jadi loh. Ya lumayan banyak karya ini. Karya yang memang untuk membeli beras, istilahnya tuh. Untuk makan, menjalankan roda kehidupan sehari-hari. Ya aku nggak mengerjakannya lagi ya, karena ya mungkin sudah cukup udah karya ini. Udah nggak haruslah diteruskan lagi. Masih banyak ide lain yang menunggu. Kalau saya terusin lagi yang gambar gini terus ya monoton lah, kayak hidup itu gitu-gitu aja gitu. Ya walaupun hidup gitu-gitu aja, tapi ya kalau bisa karya jangan gitu-gitu aja gitu, biar ada tantangan dari setiap hari kita hirup nafas pada bangun pagi gitu.